Kegiatan, Ibu narasumber sudah hadir bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi srohli sodri, wa yasirli amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini di Ramadan ke-27 kita bisa melaksanakan webinar series yang ketiga eh, untuk pembicara Ibu Dr. Hanifah Nurusopiani, MPD. Salam serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna, MPD, yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan Pendidikan MIPA, Dr. Hanifah Nurosopiani, MPD, yang kami hormati Bapak Koordinator Program Studi, Bapak Rafiq Zulkarnain, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan S2 Pendidikan Matematika FKIP Unsika, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia pada sore hari ini. Bapak Ibu, eh, tema yang diangkat pada webinar series ketiga ini yaitu tentang pembelajaran literasi matematis berbasis digital. Nah, eh, kemudian sharing informasi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Selamat sore Ibu narasumber. Apakah sudah eh, Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bu Hani sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Hani nanti akan dibersamai oleh Ibu Diah Pitaloka SPDGR. Selamat sore Bu Diah. Selamat sore juga, Ibu. Ibu Diah adalah salah satu mahasiswa kami di S2 Pendidikan Matematika. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu untuk kegiatan rangkaian webinar series kita selanjutnya, yaitu terjadwal di tanggal di tanggal 19 Maret 2026, Bapak Ibu, dan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Kemudian tanggal 20-nya ada eh, apa namanya? Ada yang sudah Idul Fitri ya. Eh, jadi untuk tanggal 19 dengan pemateri Bapak Dr. Rafiq itu akan dimundur ke April. Jadi nanti setelah kita siklus di eh, April ya, terakhir itu di April Selasa tanggal sebentar Bapak Ibu ya, supaya tidak hmm, di 21 April, Selasa di 21 April berarti nanti Bapak Rafiq itu akan membersamai kita di tanggal 23 April 2023. Jadi mohon izin untuk menunda satu series ya Bapak Ibu. Eh, Pak Rafiq nanti akan ke belakang, begitu loncat ke belakang, karena tadi ya yang beberapa hal yang sudah disampaikan. Begitu informasi yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya, saya berikan waktu kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu narasumber yang akan dibersamai oleh Ibu moderator. Kepada Bu Dia, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indri Nuraini, MPD, selaku pembawa acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat,
narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Dr. Hanifah Nurus Sofyani, MPD, yang kami hormati Bapak Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Singaperbangsa Karawang, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Magister Pendidikan Matematika Unsika, yang kami hormati panitia penyelenggara kegiatan webinar series dari Magister Pendidikan Matematika Unsika, serta tak lupa Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Diah Pitaloka. Pada kesempatan sore ini akan memandu jalannya webinar series ketiga sampai dengan selesai. Puji syukur, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar series ketiga dengan tema pembelajaran literasi matematis berbasis digital. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai series ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu agar kita di sini semakin bersemangat, tentunya semakin interaktif. Boleh dituliskan dalam kolom chatnya dan juga boleh diungkapkan dengan kalimat atau kata-kata cakep atau luar biasa. Izin untuk menyampaikan pantunnya, Bapak Ibu. Pergi ke taman memetik melati, Cakep. singgah singgah sebentar membeli roti. Mari bersama menambah literasi agar matematika semakin mudah dipahami. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saat ini dunia pendidikan terus bergerak menuju pembelajaran yang lebih bermakna melalui implementasi pembelajaran mendalam dalam kerangka kurikulum merdeka. Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan dengan berbagai situasi nyata, serta menggunakan secara reflektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, penguatan literasi matematis menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika. Terlebih lagi ketika literasi matematis dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital yang semakin dekat dengan kehidupan peserta didik saat ini. Melalui webinar ini, kita berharap dapat memperoleh wawasan serta inspirasi baru dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, lebih kontekstual, lebih menyenangkan tentunya, dan juga lebih relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Kemudian selanjutnya, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada sore hari ini yaitu kita akan ditemani oleh Ibu Dr. Hanifah Nurus Sofyani, MPD. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan MIPA Universitas Singaperbangsa Karawang dengan keahlian di dalam pendidikan matematika. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 29 Maret 1984 dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan pada tahun 2007, kemudian pendidikan master di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013 dan pendidikan doktor pada tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau mengampu mata kuliah Mathematical Thinking Process and Evaluation of Learning in Mathematics Education, serta aktif sebagai penulis karya ilmiah yang terindeks Scopus, Orchid, Sinta, dan Google Scholar. Beberapa penelitian yang telah beliau lakukan, riset-riset yang terkini mulai dari tahun 2000
2020 sampai 2026 dengan fokus literasi matematis, kemampuan berpikir kritis, kemudian untuk pengembangan media dan model pembelajaran dan eh, dengan konteks kemudian berbasis kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu, yang membanggakan juga di sini, beliau juga aktif sebagai community service, di sini sebagai pengabdian masyarakat. Yang pertama, sebagai pendampingan pada pembuatan e-komik numerasi berbasis kearifan lokal Kabupaten Karawang dalam bentuk flipboard pada tahun 2024. Dan yang kedua, sebagai pendampingan pembuatan bahan ajar komik berbasis literasi pada tahun 2023. Demikian profil singkat yang dapat ditampilkan dan kami bacakan pula sebagai pengantar dari pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita sore hari ini. Sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber kita yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan pantun kembali agar semakin bersemangat untuk teman-teman semuanya. Menjelang senja membeli takjil, kolak hangat menemani puasa. Daripada ngabuk Cakep. yang kurang hasil, mari kita simak materi dari narasumber kita kepada yang terhormat Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopyani MPD. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dia, moderator kita. Nih, Halimpu ya, kalau Sunda mah itu ini teh. Nih enakan kedengarannya juga ya. Terima kasih Ibu moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa Bapak dan Ibu. Terima kasih tentunya saya ucapkan yang terhormat Bapak Dekan FKIP Unsika, yang terhormat Bapak Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Matematika, yang terhormat juga dosen-dosen Program Studi Matematika S2 di FKIP Unsika, yang saya banggakan para mahasiswa dan panitia penyelenggara webinar ini, juga yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta pada pada sore hari ini yang eh, nampak semangat ya untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya sudah diberikan ruang dan waktu untuk berbagi ya apa saja yang sudah saya lakukan selama ini. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai dengan eh, hari ini kita akan membahas terkait pembelajaran literasi matematis berbasis digital ya, dengan basis apa yang sudah saya kerjakan atau yang saya lakukan dalam membuat pembelajaran literasi berbasis digital ya. Baik dan Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa matematika pada saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai sekumpulan angka, rumus, begitu ya, tetapi sebagai alat untuk memahami berbagai fenomena dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi seperti membaca data ekonomi, kemudian juga membandingkan harga barang, kemudian hingga mengambil keputusan finansial. Kan? Nah, aktivitas seperti itu, kita sadari kan melibatkan matematika. Nah, gitu ya. Eh, nah, sekarang seperti ini. Apakah pembelajaran matematika yang selama ini kita lakukan sudah mengarah ke sana? Gitu ya, sampai siswa kita itu menyadari bahwa, oh saya melakukan ini, saya melakukan itu. Ternyata ada ilmu matematikanya yang akan melek, gitu ya, melek matematika. Baik, sebagai pemantik Bapak dan Ibu, eh, saya ingin bertanya, bisa menghitung apakah berarti dia sudah paham matematika? Oke. Coba menurut Ibu dan Bapak, jika siswa bisa hitung,
apakah bisa dikatakan bahwa dia sudah paham matematika? Silahkan. Boleh dicek, boleh mungkin raise hand begitu ya. Jika siswa bisa menghitung, apakah lalu kita menjustifikasikan bahwa dia itu paham akan matematika? Nanti Bu Diah dilihat ya, Bu Diah, siapa yang mau menjawab di sini? Oke, di sini ada. Baik, siapa Oh, Ibu? Sepertinya belum ada yang menjawab ya, Bu. Ya. nanti saya lempar aja ke moderator gimana Bu Diah? Baik, dicoba ya, Bu ya. Kalau menurut Wah, Punten Ibu. Ya. Kalau menurut pemahaman saya, eh, yang dunianya udah selain sebagai seorang mahasiswa, guru dan juga seorang ibu di rumah, tentunya ini dekat sekali dengan kehidupan saya sehari-hari ini. Jadi anak yang bisa menghitung apakah itu dia sudah paham matematika belum tentu Ibu. Seperti yang tadi si Dede, Mama minta uang, dia pinter ngitung 1 sampai 10, tapi dia belum tentu paham dengan matematika. Mungkin seperti itu Ibu. Mohon maaf Hmm. jika salah. Ya, betul Ibu, betul ya. Jadi orang siswa kita atau yang apa orang yang bisa menghitung belum tentu paham matematika ya. Nah, sama halnya seperti yang di pasar nih kalau misalkan nah ini ada juga nih dari siapa nih? Siswa belum dapat dikatakan paham matematika hanya karena bisa menghitung. Ketika siswa bisa menggunakan hitungannya barulah dapat dikatakan ia sudah memahami matematika. Oke, bagus. Terima kasih. Ada Ibu Sri Hartanti. Ya, betul ya. Baik. Ya, betul ya. Jadi kayak orang di pasar, ibu bapak ya, penjual sayur gitu. Kita kalau belanja ya, baik bapak mungkin atau bapak yang suka nganter ibunya gitu ya. Ibu-ibu suka belanja ke pasar, kemudian beli apa itu bawang merah gitu ya, misalkan 10.000, kemudian bawang putih 5.000, cabenya. Kan si penjual itu menghitung cepat ya. Nah, uang hitungnya cepat gitu. 10.000 tambah 5.000, 15.000, 15.000 tambah 3.000, 18.000 gitu ya. Si penjual sambil memasukkan ke kreseknya gitu ya. Dan itu tetapi kan ketika dia tanya disodorkan permasalahan yang sangat matematis begitu ya. Apakah eh, dia mampu dengan cepat atau dia memahami permasalahan tersebut? Kalau dia mampu dengan cepat menyelesaikan, ya berarti dia paham. Ya, permasalahan apa yang menjadi pertanyaan. Nah, baik. Selama ini kita cenderung menganggap bahwa siswa yang mampu menyelesaikan soal hitungan nanti semua nanti kita lihat ya. Saya sodorkan contoh misalkan siswa mampu menghitung 20% dari 100 ya. Dan mereka menjawab dengan benar ya, yaitu 20. Akan tetapi ketika soal itu dirubah, apakah soal itu dirubah misalkan ya. Nah, ini yang sering terjadi. Coba saya tanya deh kepada Bapak dan Ibu ya, selaku eh, guru yang sering di lapangan, pernah tidak merasa ini tuh padahal soalnya hampir sama gitu, tapi kok nggak bisa jawab? Padahal cuma dirubah sedikit. Ada nggak pengalaman itu Bapak dan Ibu? Pernah, pernah Bu, Banyak ya, banyak banyak. ya pengalaman itu ya. Oke, baik. Tadi siapa Pak? Siapa nih? Gamal. Nah, Pak Jamal. Pak Jamal, sekiranya ketika soal yang pertama itu siswa mampu menghitung 20% dari 100, ya, mereka benar menjawab 20. Bagaimana Pak ketika mengubah soal itu yang sekiranya membutuhkan pemahaman naik sedikit aja dari siswa? Dibalik mungkin Bu. Gimana Pak? Atau angkanya ditambahkan. Kalau 100 kan mudah ya pembagian 100 juga Mm-mm. misalkan. Mm-mm. Kita naikkan gitu. Jangan 20% dari 100, bisa juga 20% dari 150. Nah, itu juga kadang anak-anak masih banyak yang memang belum paham itu gitu. Oke, baik. Itu salah satunya ya, Pak. Nah, tetapi Mm-mm. ada tambahan lagi soal nggak, Pak? Kira-kira nih.
Ataupun bisa jadi dibalik, Bu. Kayak misalkan eh 20 berapa persennya dari 100 misalkan. Jadi dari angka untuk jadi persennya gitu. Hmm, hmm. Itu masih Itu juga. proses menghitung ya Pak ya? Iya, Menghitung rutin, wih, biasa begitu ya? Oke, itu kita biasa masuk ke dalam berarti apa tuh? Kalau menghitung sederhana numerasi gitu ya. iya numerasi. Nah, oke, kalau misalkan soalnya kita tambahkan gitu ke siswa itu, toko memberikan diskon 20% dari 100.000, sementara toko lain memberikan potongan 15.000. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, itu ya. Jadi ada tambahan seperti itu bagaimana? Siswa biasanya nggak cepat juga ya Pak ya. Pasti dia Enggak, ada Bu. proses sistematis yang harus dia lakukan Ya, untuk menentukan itu. Nah, gitu. kondisi ini banyak ketika soal diberikan demikian, banyak siswa yang ragu ya menentukan mana yang lebih menguntungkan. Karena di sana ada analisisnya ya, mempertimbangkan begitu ya. Nah, ini apa dari Ibu Yeni Heriani katanya biasanya siswa jadi bingung, betul betul Bu. Biasanya siswa jadi bingung ya. Ragu gitu kadang udah saya mau yang ini aja yang potongan 15.000 gitu. Atau saya mau diskon yang 20% aja. Tapi kadang ragu karena ada pembanding gitu ya. Dia harus menentukan pilihan gitu di sana. Oke, nah di sini padahal secara perhitungan dasar mereka mampu ya, kayak tadi yang Pak Jamal bilang di Bali gitu, masih bisa barangkali kalau hanya terkait itu. Tapi kalau sudah ada hal-hal lainnya nih, dia tidak memahami permasalahannya apa intinya gitu ya, atau mungkin masih ragu gitu ya. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada kemampuan menghitung, melainkan pada kemampuan memahami konteks dan mengambil keputusan. Ya, disinilah letak perbedaan antara sekedar bisa menghitung dengan literasi matematis. Gitu ya. Oke, baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke realita di lapangan ya. Next, slide-nya. Baik, ini di sini siswa bisa menghitung tetapi tidak bisa menafsirkan soal cerita, kemudian tadi bingung dalam konteks kehidupan nyata seperti halnya yang tadi ya. Jadi jika kita melihat kondisi di lapangan banyak siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan prosedural yang baik gitu ya. Tapi terus kemudian mereka juga mengingat rumus gitu, kemudian menggunakan rumus itu gitu, mengikuti langkah-langkah penyelesaian dan menjawab soal-soal rutin dengan benar. Ketika dihadapkan dengan saja masjid soalnya, kemudian dan itu juga sering mereka temukan sebetulnya dalam kehidupan itu mulai mengalami kesulitan, gitu ya, atau yang bentuknya kontekstual. Nah, sebagai ilustrasi juga ketika diberikan soal sederhana seperti 5 ditambah 7, gitu ya, 10 ditambah 5, siswa maka biasanya akan cepat menjawab. Nah, seperti yang tadi kita praktekkan. Tapi ketika diubah menjadi cerita yang sederhana, sudah agak goyah, gitu ya. Oke, baik. Kemudian tadi bingung dalam konteks kehidupan ya. Contohnya tadi hasil PISA juga karena kita Indonesia semua tahulah kalau guru-guru bahwa Indonesia bergabung di dalam tes PISA begitu ya. Dan hasil PISA kita sampai yang terakhir, PISA terakhir juga masih menunjukkan bahwa kondisi kemampuan literasi matematis siswa Indonesia masih tergolong. Ya. Sehingga di sini hmm, lanjut slide-nya. Nah, oke. Di sini ada urgensi terhadap pentingnya kita mengajarkan siswa kita di dalam memahami atau menguasai literasi matematis. Nah, eh, hidup dalam lingkungan yang sangat kompleks, kemudian informasi tersedia dalam jumlah yang besar, ya, data yang disajikan dalam berbagai bentuk, juga pilihan semakin beragam. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan itu yang terjadi sebetulnya. Baik. Eh, kemudian juga
di dalam kehidupan sehari-hari kan sering juga ya kita dihadapkan dalam membaca grafik. Ya, grafik harga itu anak-anak saya sering mencontohkan seperti ini pada mahasiswa ya. Coba para mahasiswa sering ya belanja ke toko, sering Bu gitu. Sering lihat nakas-nakas di toko yang tiba-tiba ada apa namanya tiangnya aja gitu ya. Up to 50%, up to 25% gitu ya. Apa sih yang bisa diceritakan? Biasanya saya suka ini dulu, apa coba yang bisa diceritakan ke anak sekolah gitu ya, atau ke mahasiswa pun hal-hal yang seperti itu. Eh, ada juga mahasiswa yang, atau bukan siswa gitu ya, yang paham atau suka belanja mungkin, atau yang tidak suka belanja kan macam-macam jawabannya. Ada yang diskon berarti 50% Bu, gitu. Berarti itu barang yang di kas itu semuanya diskon 50%. Padahal di sana ada up to, apa maksudnya up to? Situ ya. Hanya sampai gitu, bukan berarti semuanya. Pernah tidak Bapak dan Ibu terkecoh dengan apa namanya? eh, gambar diskon-diskon seperti itu gitu ya. Ada yang pernah terkecoh gitu ya. Mungkin terkecohnya itu seringnya besarnya itu 50% pas didekatin ada di bawahnya gitu ya, up to-nya kecil gitu. Gitu. Ada tapi bukan di sana. Yang saya mau tekankan adalah bagaimana memahami siswa kita gitu ya, yang sering ketemu sehari-harinya hanya dengan membaca itu. Jadi baju-baju yang ada di nakas itu Bu, maksudnya adalah ada yang diskon sampai 50%. Tidak lebih kah? Tidak Bu, karena di sana hanya sampai 50%. Ya. Nah, itu juga hal-hal yang sering kan kita ketemu gitu ya. Seperti itu. Tulisannya sedikit tapi artinya banyak sebetulnya kalau diceritakan. Oke, kemudian membandingkan skema cicilan ya, kalau Bapak dan Ibu mungkin suka disodorkan oleh brosur-brosur pinjaman-pinjaman atau mungkin ke elektronik. Bu mau beli elektronik apa? Ini ada ini, ada ini, ada ini gitu dari apa macam yang suka leasing-leasingnya gitu. Nah, itu juga memahami data statistik dalam berita. Nah, semua aktivitas tersebut tidak hanya membutuhkan kemampuan menghitung, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan. Ya. Nah, ini semua sebetulnya kan pembelajaran matematika berarti tidak hanya berfokus pada rumus dan prosedural. Kita sebetulnya sepenuhnya mempersiapkan siswa kita untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang nyata. Ya, makanya penting sekali yang dikatakan dengan literasi matematis. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, secara historis ya, literasi pada awalnya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Tuh. Nah, kenapa? Karena istilah ini berasal dari kata litera yang berarti huruf. Ya. Nah, makanya ada beberapa juga, tapi kan itu keyakinan dan pemahaman orang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa literasi matematika tuh nggak ada literasi gitu. Karena literasi itu miliknya orang bahasa. Ya. Tapi kan dengan berkembangnya zaman begitu, maka diakui adanya literasi matematis. Karena literasi matematis di sana diartikan dalam hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, ini se- namun kalau dikatakan literasi itu hanya membaca dan menulis, ya ilustrasinya adalah seorang anak mungkin sudah mampu membaca sebuah kalimat, namun belum tentu juga memahami makna dari kalimat tersebut. Itu kalau secara definisi bahwa literasi itu hanya membaca dan menulis. Sama halnya dengan tadi yang kita sudah di awal, bahwa bisa menghitung bukan berarti dia paham akan matematika. Jadi kalau tadi sering sekarang kita katakan itu literasi membaca atau bahasa. Sekarang ada juga literasi matematika yang dikatakan menghitung belum tentu juga dia bisa paham matematikanya. Ya. Bisa membaca simbol matematika, paham nggak maksudnya dari simbol itu. Oke, sekarang eh, kita masuk ke
Lu coba slide-nya berubah ke literasi di matematik. Oke, kita masih bahas tentang literasinya. Kemudian tadi yang saya katakan dengan perkembangan eh, waktu gitu ya, kan ilmu ini terus berkembang. Ya, seiring perkembangan zaman, konsep literasi ini mengalami perluasan, Bapak dan Ibu. Literasi ini juga tidak lagi hanya terbatas dalam membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa numerasi atau literasi sebenarnya merupakan bagian dari literasi. Numerasi di sini kan tadi menghitung cepat, menghitung hal-hal yang mudah, begitu ya, yang sehari-hari. Nah, kemudian kita lihat misalkan seseorang membaca tabel keuangan, ya. Kemudian memahami angka yang disajikan. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut, maka ia sedang melakukan aktivitas literasi. Gitu. Sama halnya seperti yang mirip-mirip lah dengan yang tadi saya contohkan. Oke, kemudian juga ada literasi ini sebagai keterampilan universal. Nah, next slide berikutnya. Nah, ini ada dari Education for All Global Monitoring Report di tahun 2006 ya. Dia ini menjelaskan bahwa literasi saat ini dipandang sebagai keterampilan universal yang melintasi berbagai bidang, seperti literasi matematis tuh. Jadi bukan hanya untuk bahasa saja, literasi itu ada literasi sains, ada literasi digital dan lainnya ya. Kemudian sebagai contoh, eh, ketika seseorang membaca grafik data, ya, ia menggunakan matematis, kontennya berarti statistik, ya. Kemudian ketika membaca berita, berarti ia menggunakan literasi bahasa. Ketika menggunakan aplikasi digital, maka ia menggunakan literasi digital. Nah, yang menarik yang akan kita bahas di sini bagaimana kita menghubungkan kemampuan menggunakan literasi matematis, tapi juga dia dengan literasi digital atau ketiganya di sini. Oke, dengan demikian literasi ini dapat kita katakan sebagai kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan, ya. Karena memang ini kan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Digital, zaman sekarang mana sih yang tidak berbasis digital? Banyak sekali, sudah di mana-mana berbasis digital. Kemudian literasi bahasa juga harus kita kuasai tentu saja. Apalagi zaman sekarang bahasanya kecelek dikit aja udah dilaporkan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Lanjut. Perspektif literasi ini juga dapat dipahami dari berbagai perspektif ya. Yang pertama ada keterampilan dasar, kemudian yang kedua sebagai praktik sosial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang ketiga ini juga sebagai proses pembelajaran yang berkembang sepanjang waktu, dan keempat dia sebagai teks yang mengandung makna. Ilustrasinya eh, begini. Ketika siswa itu membaca angka, mereka tidak hanya membaca angka, tetapi juga memahami maknanya, menggunakannya dalam konteks, dan mengembangkan pemahaman tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh maksud tadi, Bapak dan Ibu? Jadi, ketika siswa membaca grafik, mereka tidak hanya membaca angka, tetapi juga memaknai maknanya. Itu memaknai, memahami maknanya yang ada di sana dan menggunakannya dalam konteks, mengembangkan pemahaman tersebut. Itu bisa terjadi dalam tampilan suatu grafik yang dibaca oleh siswa. Bisakah Bapak dan Ibu memberikan contoh kejadian tersebut? Silahkan. Agak kita dua arah ya, Bapak dan Ibu. Baik, izin Ibu untuk peserta Iya, webinar ketiga kali ini.
boleh dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu di kolom chat, atau mungkin barangkali bisa secara langsung dengan fitur raise hand terlebih dahulu. Mangga dipersilahkan. Tampak sebanyak 55.000 peserta webinar hari ini. Luar biasa ya, 55.000 peserta ya. Semangat sekali di akhir-akhir bulan Ramadan kali ini. Ada yang lagi ribut Masak bikin. malah. Iya. Ketupat dan opor kayaknya udah disibukkan dengan ketupat dan opor. Mangga silakan Bapak Ibu Bangga ada barangkali Bapak Ibu yang bisa berpendapat. memberikan gambaran atau ilustrasi seperti apa ini ketika siswa membaca grafik. Mereka tidak hanya membaca angka, tetapi juga memaknai maknanya, pahami maknanya, kemudian juga eh, berarti mereka menggunakan dalam konteks itu berarti dia paham konteksnya apa, lalu dia mengembangkan pemahaman tersebut. Pada saat apa? Maksudnya kegiatan-kegiatan itu tuh berikan contoh lah Bapak Ibu. Misalnya siswa membaca grafik apa? Ada yang mau coba? Grafik jumlah penduduk. Ibu Rani Rita. Oke, Bu Rani Rita coba ceritakan Bu Rani, bagaimana siswa ini berada dalam perspektif literasi yang tadi dikatakan dia punya keterampilan, dia itu juga ada praktik sosialnya juga dalam proses belajar, dan dia mungkin bisa teks ini kan bisa verbal atau mungkin tertulis begitu ya, ketika dia mengatakan mengembangkan pemahaman tersebut. Silakan Bu Rani. Tadi sudah bagus jawabannya. Oh, nggak bisa open mic. Oke, siapa yang bisa ini apa namanya eh, membantu Bu Rani gitu ya untuk memberikan ilustrasi kegiatan siswa beraktivitas melakukan aktivitas literasi matematis ketika membaca grafik Ah, penduduk. udah nganggus. Tik deui tah 5 menit. Mangga Bapak Ibu silahkan. Barangkali ada yang mau membantu Ibu Rani Rita dengan konteks tadi grafik jumlah penduduk untuk menyatakan keterampilan dari praktik sosial ya Ibu untuk literasi digital. Mungkin Mungkin saya Bu, ya, mangga Nah, nih. silahkan Bapak. eh, ini menurut saya kali ya, menurut Iya. pemahaman saya yang tadi perihal grafik jumlah penduduk. Ketika Iya. siswa, contohnya ketika diberikan grafik jumlah penduduk yang mungkin untuk ke perihal dari tiap pertumbuhan tahun, tahun dan banyaknya penduduk setiap tahunnya gitu seperti itu. Hmm. Misalkan ya di tahun dari 2020 misalkan ternyata grafiknya meningkat seperti itu. Dan sehingga siswa pun bisa melihat gitu perubahan-perubahan dalam membaca grafik tiap tahunnya seperti itu. Hmm. Mungkin menurut saya seperti itu kali ya Bu. Iya, oke, baik Pak. Ini tadi bagus ya Pak, Bu Rani dengan Pak siapa tadi Pak Karto ya? Gamal. Oh Pak Gama. Saya ngelihatnya dari namanya tadi. Pak ini oke. Baik, terima kasih. Betul ya tadi katakan katakanlah siswa tadi dia membaca grafik penduduk begitu. Dia punya keterampilan dasarnya apa? Keterampilan dasarnya dengan membaca seperti dia sudah tahun sekian, sekian jumlah penduduk gitu ya. Tahun 2022 misalkan berapa ribu penduduk, 2023 dia
berapa penduduk gitu ya 2004 dan sebagainya. Kemudian dia praktik sosialnya di sini berarti ini kan konteksnya memang kehidupan sehari-hari ya atau sosial ya. Dia paham, dia membaca grafik tidak hanya angka grafik jadi ada dia paham pertumbuhan atau mungkin penurunan dari sana setiap tahunnya. Kemudian eh, proses pembelajarannya kan tidak hanya dia membaca grafik itu aja ya. Sepanjang waktu grafik itu akan selalu dia temui bentuk-bentuk grafik yang seperti itu. Ya. Kemudian dia pahami setiap grafik itu dan dia bisa menceritakan kembali pada orang lain. Nah, itu sudah masuk ke dalam memahami makna dan juga teksnya. Dia sudah memiliki kemampuan bagaimana dia sudah bisa apalagi ke orang lain gitu ya, menceritakan lagi baik itu secara verbal atau tertulis ya. Itu eh, mengembangkan pemahaman dianya. Oke, baik. Bagus, terima kasih Pak Gamal dengan Bu Rani. Tanpa tidak menggunakan informasi tersebut untuk jadi apa kebermanfaatannya, maka dapat kita katakan itu belum literat ya. Oke, kita masuk ke literasi matematisnya. Next. Nah, di sini ada definisi yang dinyatakan oleh OECD 2015 ya. Literasi ini atau literasi matematis ini mencakup merumuskan, menggunakan, menginterpretasikan. Ya. Menginterpretasikan matematikanya dalam berbagai konteks, Bapak dan Ibu. Ya. Misalkan seseorang menghadapi masalah seperti berkurangnya air dalam tangki. Ia perlu merumuskan model matematikanya? Iya, ya tangkinya bentuknya seperti apa gitu ya. Terus banyaknya airnya kan diperhitungkan. Ini untuk penuhnya itu berapa? Dia sudah punya keterampilan dasarnya sudah. Keterampilan dasarnya kalau misalkan tangkinya bentuk tabung, dia tinggal mengaplikasikan tabung itu menghitungnya, kemudian juga dia bahkan sampai bisa mengestimasi kapan air itu habis. Ya. Jadi kayak misalkan tangki 500 eh, liter gitu ya yang biasa kita pasang di rumah, ini berapa kali sanyonya bisa atau misalkan kita bisa memperkirakan ya kalau misalkan di rumah hanya isinya 4 orang, biasanya tangki habis dalam berapa hari atau dalam sehari itu pam kita bisa muter berapa kali. Nah, itu kan sampai ke sana ya. Kalau orang sudah paham terkait makna dari matematikanya gitu digunakannya dari ilmu-ilmu atau keterampilan dasarnya itu sudah literasi matematis ya. Kemudian juga matematika ini juga dipandang sebagai bahasa sebetulnya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada Morgan dalam Hanson ya. Ini mengatakan bahwa matematika itu dipandang sebagai bahasa. Karena apa? Ada simbol-simbol matematika di sana yang merupakan representasi dari situasi nyata. Ya, jadi ada maknanya simbol-simbol gunakan dalam pemodelan. Pemodelannya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Terus atau kehidupan nyata gitu ya, situasi nyata memang ada. Gitu. Nah, contohnya misalkan 2 plus 3 sama dengan 5. Dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki dua benda kemudian bertambah 3 sehingga menjadi 5. Ibu Rani, apakah literasi matematika sama dengan numerasi? Dikip ya. Mau dijawab sekarang atau
nanti ada sesi tanya jawab, Bu Ada Dia, mau sesi gimana? tanya jawab, Ibu. Nanti di belakang ada sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai. Begitu Eh, informasinya. baik. Nanti kita tunda Ya, dulu gitu ya, Bu ya. ya, baik. Terima kasih, Bu Dia. Oke. Kemudian pemodelan. Next. Literasi matematis juga ini bisa dimaknai sebagai pemodelan menurut Stacy ya di 2010. Ini karena apa? Stacy memandang ini karena literasi matematis itu dia menganggapnya sangat erat kaitannya dengan pemodelan. Ya, ya kalau tadi kita tarik ke dalam apa slide yang sebelumnya bahwa matematika ini dipandang sebagai bahasa, ya karena tadi ada simbol-simbol tertentu yang digunakan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Ya, nah maka biasanya memang kita kan melakukannya dengan adanya pemodelan. Nah, pemodelan secara matematis, gitu ya, sehingga Stacy menganggap bahwa literasi matematis ini sangat erat kaitannya dengan pemodelan, gitu ya. Eh, Contoh lagi, misalkan apa ya, penggunaan jasa transportasi online, misalkan terdapat hubungan antara jarak, waktu, dan biaya. Ini juga sama, hampir sama seperti tadi air ya, yang kita butuhkan habisnya kita bisa mengestimasi air yang habis tadi. Ini direpresentasikan dalam bentuk model matematika bisa memperhitungkan jarak, waktu, dan biaya untuk jasa transportasi online bisa ya, pasti asal ada modelnya gitu ya. Oke, lanjut. Yang mau bertanya boleh di chat dulu gitu ya, di kolom chat ya. Kemudian ini juga literasi dipandang sebagai kemahiran matematis ini oleh Kilpatrick, Swafford, dan Vindel 2001 ya. Ini yang meliputi pemahaman konsep, kemudian penalaran, disposisi positif terhadap matematis. Ya. Karena mereka menganggap bahwa siswa yang memahami konsep dan percaya diri dalam menggunakan matematik akan lebih mampu menerapkan matematika dalam kehidupan nyata. Gitu. Ini juga Bapak dan Ibu ada juga yang berpendapat bahwa udahlah jangan literasi matematis, kita sebut saja dengan kemampuan matematis. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu apa carilah pembanding atau itu kan bagaimana kita memahami di antara dua perspektif ini, gitu ya. Kemudian ada lagi literasi matematis dalam framework PISA. Ya, dalam framework PISA, literasi matematis ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu konteks, konten, dan kompetensinya. Jadi konteks yang berkaitannya dengan situasi nyata, konten berkaitan dengan materi matematikanya, gitu ya, dan kompetensi berkaitan dengan kemampuan berpikir siswanya. Contohnya, misalkan apa situasi nyatanya. Nah, ini ada hasil karya mahasiswa saya. Ada contohnya tidak nih? Oh, belum. Nanti contoh soal ya, nanti ya. Ke contoh soal ya. Oke, nanti aja contoh soalnya. Ini konteks, konten, dan kompetensi. Next. Level literasi matematis, saya rasa juga Bapak dan Ibu sudah sering lah bertemu dengan yang namanya literasi matematis. Kemudian ada levelnya juga yang diperkenalkan oleh OECD ya. Itu level pertama siswa hanya mampu mengenali informasi sederhana. Level kedua siswa mampu melakukan perhitungan dasar. Level ketiga siswa mulai mampu memilih strategi. Kemudian level keempat siswa mampu menjelaskan alasan. Level kelima siswa mampu menangani masalah kompleks. Kemudian level keenamnya mengembangkan model matematika sendiri. Ya, oke lanjut. Ini saya dikasih waktunya sampai berapa menit Bu Dia? Ya, Ibu. Sampai jam berapa? Sampai hari ini sampai 17.30 Ibu di akhir di penutupan. Sebelum pertanyaan, berarti saya harus selesai di Selesai jam, jam 5 Ibu. Jam oh 5. jam 5. Oke, Iya. baik. Sekitar 30 menit lagi ya, berarti ya.
Baik, ini untuk konten literasi matematis. OECD juga mengatakan ada quantity, kemudian change, space, dan data ya. Oke. Quantity ini berkaitan dengan angka ya, perhitungan, besaran, kemudian yang paling sering kita ajarkan di kelas itu ya. Kemudian juga change in relationship ini berkaitan dengan perubahan hubungan seperti fungsi, kemudian pola gitu ya, hubungan antar variabel. Dan yang ketiga adalah space and shape. Ini biasanya berhubungan dengan geometri, kemudian kemampuan spatial ability, ruang gitu dan bentuk ya. Dan keempat, uncertainty and data. Ini terkait data, statistika, dan peluang. Oke. Kemudian next, karakteristik dari soal literasi ini ada kontekstual, non-rutin, ada juga yang membutuhkan interpretasi. Ada yang tadi ketiga-tiganya, misalkan sampai kepada menduga, menyimpulkan, menarik, menentukan pilihan, gitu ya. Atau oke, kita lihat contoh yang hasil karya yang sudah ada dari mahasiswa kita. Saya jadi membaca dulu pertanyaan. Boleh saya bantu Di Ibu untuk membacakan ini dulu ya. Oke. pertanyaan? Ya, jadi apa pas saya klik ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya, Bapak dan Ibu ya, membahas dulu ini. Kemudian ada indikator kemampuan numerasi. Nah, ini yang diambil dari mahasiswa saya. Indikator kemampuan numerasi, memformulasikan suatu masalah menggunakan konsep matematika sebagai strategi penyelesaian masalah, kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi hasil. Siswa mampu menyusun sistem persamaan linier dari informasi penimbangan berpasangan dan menentukan berat masing-masing objek secara tepat. Di sebuah toko buah, apel, jeruk, dan mangga telah dikemas dalam beberapa paket seperti yang digunakan pada gambar. Karena buah-buahan tersebut sudah di packing, berat masing-masing buah tidak dapat ditimbang secara terpisah. Oleh karena itu, untuk mengetahui berat setiap jenis buah, dilakukan penimbangan secara berpasangan sesuai dengan kemasan yang ada. Ini mah soal yang sudah direvisi apa yang belum ya? Taris? Oke. Ya, yang direvisinya aja langsung biar waktu. Nah, di sini. Ini eh, di toko buah Segar Jaya, buah apel, jeruk, dan mangga dijual dalam kemasan berisi dua jenis buah. Untuk menjaga kemasan tetap utuh, setiap kemasan ditimbang tanpa membuka kemasan, sehingga yang diketahui adalah total setiap kemasan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bapak Ibu, eh, gambarnya hanya seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa siswa kita paham apa dari maksud gambar ini? Sebetulnya kan gambar ini memiliki makna ya, Bapak dan Ibu ya. Cuman harga di sini nggak kelihatan ya Taris ya, harganya ya. Untuk yang di bagian harganya biasanya muncul kan di 250 gram itu berapa harganya? Oke. Ini yang soal yang sebetulnya begini Bapak Ibu, contoh yang tadi saja, tadi Kak. Oke. Contoh yang ini, Nah, sebetulnya pada saat masuk, saya ingin menanyakan pada siswa itu ada pertanyaan menghadirkan dia paham apa tidak. Nah, biasanya kan di samping 250 gram itu muncul harganya ya, Bapak dan Ibu ya. Berapa rupiahnya kan? Gitu ya. Apa yang Ananda pahami
dari gambar tersebut. Nah, itu penting sebetulnya Bapak Ibu untuk menstimulus siswa kita paham tidak dengan membaca. Ini kan timbangan ya. Ini juga berarti literasi menggunakan alat matematika. Jadi dia paham nggak maksud dari 250 gram tiba-tiba di sampingnya ada rupiah. 400 gram tiba-tiba di sampingnya ada rupiah. 450 gram di sampingnya ada rupiah. Ya. Nah, lari ke persamaan apa ke konteks ini gitu ya. Konten materinya sebetulnya yang ingin dibangun di sini adalah apa coba konten materinya? Materi apa? Yang cocok dengan gambar seperti ini, konteksnya seperti ini. Kontennya apa? Konten materinya. Konten materi yang cocok, bisa perbandingan ya, bisa juga persamaan linier gitu ya. Nah, persamaan linear betul Bu Yeni ya. Nah, memang mahasiswa yang membuat ini kalau kita lihat di sini ada indikator soalnya terkait persamaan linear. Di sampingnya ini ada persamaan linear. Betul ya. Tadi maksudnya harusnya dimunculkan soalnya aja. Oke, baik. Next. Ini soal yang lainnya. Di skip saja, lanjut saja karena waktu. Nah, ini juga literasi matematik. Diketahui dua buah, wis ngegaclok. Diketahui dua buah matrik dengan ordo 2 kali 2. Matrik A memiliki elemen-elemen dengan baris pertama, yaitu 2 dan 3. Lalu baris keduanya yaitu min 2 dan 4. Sedangkan matriks B memiliki elemen baris pertama 1 dan 0. Sedangkan baris kedua yaitu min 1, 0. Selidiki dan buktikan apakah matriks AB sama dengan BA. Nah, ini juga literasi matematis. Tapi soal ini nggak diberikan di SMP, Bapak dan Ibu. Ini soalnya matriks ya. Ada di tingkat apa? SMA ya. Adanya di tingkat SMA. Nah, ini akan nyundul dikit ke apa beda numerasi dengan literasi atau apakah ada gitu. Nah, eh, ini masuknya ke literasi. Kalau dia paham yang dikatakan ordo 2 kali 2, dia paham baris pertama, kemudian juga dia bisa tahu sih posisinya ordo 2 kali 2 itu seperti apa, mana yang jadi baris, kemudian mana yang gitu ya. Elemen baris pertama ini berarti yang dimaksud posisinya di mana nih 1 dan 0. Posisinya min 2 dan 4 di mana nih? Ya, yang menjadi pertanyaan di sini apa sih sebetulnya? Intinya adalah selidiki dan buktikanlah bahwa matrik AB sama dengan BA. Kan itu ya permasalahannya, ya. Jadi dia harus punya dulu nih matrik A, matrik B yang seperti apa. Kalau dia paham itu memposisikannya gitu ya, dia bisa menggunakan uh, mengestimasi apa yang harus dia lakukan secara sistematis. Oke, lanjut. Ini di SMA ya. Kalau yang tadi mungkin di SMP. Oke, ini literasi sangat dekat dengan konteks nyata menurut Stacy di 2010. Matematika itu tidak berdiri sendiri, tetap kehidupan. Nah, kemudian ini di dalam pembelajaran, ya ada yang dinyatakan dengan belajar itu eh, kontekstual, ya, agar siswanya mampu menggunakan matematika atau tahu bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan. Tapi pembelajaran juga harus bermakna, gitu ya. Dan di dalam belajar juga harus mengaktifkan siswa.
Nah, prinsip ini kan kita pegang, gitu ya. Ada 3 prinsip yang mungkin bisa kita gunakan nih di sini. Nah, apa yang mau saya sampaikan dalam membuat pembelajaran literasi matematis berbasis digital, saya menggunakan prinsip ini. Saya memegang 3 prinsip ini: kontekstual, bermakna, dan mengaktifkan siswa. Nah, lanjut. Karena sejatinya peran guru itu ada sebagai fasilitator, kemudian pengarah dan penantang pikir siswa. Kita harus selalu menantang berpikir siswa, gitu ya. Kemudian eh, selain saya mendesain pembelajaran berbasis digital, ya, berbasis literasi matematis dengan menggunakan digitalisasi, selain prinsip pembelajaran itu mendukung rencananya gitu ya. Jadi saya juga ingin mendukung program dari yang pada 16 itu sudah menggalakkan gerakan literasi sekolah. Mungkin Bapak Ibu sebagai juga menyadari itu ya. Ada gerakan literasi sekolah ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekarang sudah banyak terapkan. Saya kan melihat, mengamati gitu ya, apakah gerakan literasi sekolah ini sudah dilakukan secara keseluruhan atau belum gitu ya di beberapa sekolah. Nah, saya pada saat itu, kalau di Karawang pada saat saya menjadi DPL gitu ya, saya mengamati ternyata untuk GLS ini baru pada tahap pembiasaan rata-rata sekolah, yaitu membaca 15 menit di awal. Ya, di jam ke-0 ya Bapak dan Ibu ya. Dan itu memang terjadi gitu di tempat penelitian saya. Pada saat itu saya meneliti di Cimahi ya, Cimahi Utara. Beberapa sekolah memang sudah menerapkan, tetapi hanya pada tahap pembiasaan saja. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu gitu ya, bahwa LS ini kan gerakan literasi sekolah itu ada 3 tahap: pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Ya, jadi tidak berhenti di pembiasaan saja, hanya membaca saja 15 menit gitu ya di awal. Kemudian siswa disuruh menceritakan kembali, biasanya disuruh ke depan gitu ya. Tapi seharusnya kalau itu sudah dilakukan, satu siklusnya mau berapa, misalnya 1 semester. Semester berikutnya kan harusnya bertambah gitu ya, masuk ke dalam pengembangan gitu. Kemudian masuk ke pembelajaran. Nah, jadi harus masuk semua pembelajaran baik itu bahasa dan matematika gitu. Nah, saya mencoba dari hasil survei ternyata pembelajaran dengan prinsip gerakan literasi sekolah ini untuk mengajarkan matematika itu belum gitu ya. Belum belum apa namanya belum diterapkan gitu ya. Nah, sehingga di sini saya mencoba mendesain pembelajaran dengan literasi matematis ya berbasis digital. Kenapa berbasis digital? Sebetulnya pada saat penelitian itu didorong dengan kondisi COVID pada saat itu. Tetapi kan semakin ke sini bergeser, ya kita juga tidak bisa memungkiri ternyata memang kita sebagai guru ketika saya uji cobakan ternyata guru gimana Bu? Oh ya sangat terbantu Bu karena kita juga guru terkadang ada tidak masuknya, ada kedinasan, ada hal lainnya. Itu bisa juga kita gunakan ini sebagai pendamping gitu ya. Jadi membantu untuk mengganti pertemuan, tetapi tetap belajar sehingga tidak materinya terhenti. Nanti ketemu lagi di minggu berikutnya baru lanjut. Enggak. Jadi minggu ini ya udah dikasihkan itu siswa belajar ya. Nah, sehingga saya harus mendesain gitu ya pembelajaran dengan berbasis LMS ya. Saya menggunakan Google Site ini yang bisa memang digunakan oleh siswa, user friendly dan dekat dengan mereka, mudah begitu dan disenangi gitu ya. Nah, di sini eh, ada 3 hal utama, yaitu membaca 15 menit, ya, 15 menit membaca, kemudian juga penggunaan LMS-nya, juga ada GMAP, Game Matematik PowerPoint di dalam menyampaikan materi, ya, dan kuis di sini. Kemudian pada saat siswa membaca artikel, ini di sini lanjut slide-nya lanjut. Nah, ini kan ada prinsip GLS-nya ya Bapak dan Ibu.
tahap pembelajaran tingkat satuan ini saya ambil dari buku GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Ada yang untuk SMP, SMA, dan SMK, kurang lebih seperti ini. Di SMP itu harus ada kegiatan 15 menit membaca menggunakan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai disiplin, kemudian juga menggunakan berbagai jenis dari atau jenis itu pemahaman dan produksi teks, melakukan penilaian akademik terkait literasi, mengembangkan lingkungan yang mendukung fisik, sosial, afektif, dan akademik dalam konteks literasi. Yang saya ambil SMP ya, Bapak Ibu, saat itu saya belum menyentuh ke SMA dan SMK. Oke, maksudnya kalau yang di sini saya jelaskan SMP gitu ya. Nanti dalam penelitian-penelitian saya SMA dan bahkan tingkat universitas. Oke. Nah, prinsip GLS tadi, Bapak Ibu, itu menjadi pemikiran saya dalam membangun LMS saya, gitu ya. Di sini yang pertama tadi sudah pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran lintas disiplin Pak, ditampilkan dalam teks membaca 15 menit ya pada awal pembelajaran. Jadi kebiasaan membaca itu juga ada pada saat saya ngajar matematika, 15 menit membaca itu memang mengawali pembelajaran ya, pemaparan-pemaparan materi, kemudian soal-soal latihan dan soal evaluasi dan PR. Kemudian pemanfaatan berbagai organizer untuk pemahaman dan produksi berbagai jenis teks ini ditampilkan dalam bahan ajar, instruksional materi, atau dalam bentuk pemanfaatan kalau lembar aktivitas belajar itu karena saya kemarin memerlukan pembanding, kelas pembanding ya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah yang menggunakan LMS-nya ya karena digital. Kemudian ada juga saya menggunakan pemanfaatan game matematik PowerPoint yang saya katakan dengan Gmap ya, pendalaman materi yang menampilkan beberapa animasi pada penemuan terbimbing. Ya, juga ada game yang menampilkan emoticon untuk hasil jawaban soal latihan yang benar ataupun salah. Lanjut. Nah, ini kurang lebih sketsa dari LMS untuk pembelajaran matematika berbasis literasi yang pada saat itu saya mengambilnya konteks materi, konten materi dari lingkaran. Ya, Bapak Ibu. Saya jelas nggak jelas nanti boleh diminta aja ya ininya. Nah, kemudian ada beberapa fase di dalam saya membangun pembelajaran tadi dengan prinsip dari GLS. Saya buat namanya itu yang pertama adalah fase respon literasi, ya, yang menggunakan prinsip membaca dalam waktu 15 menit dan pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran lintas disiplin. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. eh, Hanya untuk menarik minat dari siswa kita mengawali mereka belajar lingkaran. Ya, saya membawa mereka ke pengetahuan-pengetahuan terkait dari eh, apa bentuk-bentuk bangunan di sini nyata cantik sekali gitu ya lingkaran ini di dunia nyata banyak kita lihat sebetulnya. Nah, yang satu ini ada nanti tadi linknya saya coba lagi agak terganggu ya. Mungkin nanti barang kayak ada yang mau lihat di linknya langsung nanti saya ini ke panitia lah ya. Ini untuk fase respon literasi. Next. Nah, dari fase respon literasi, sebetulnya Bapak Ibu saya biasanya ada pertanyaan begitu ya. Beberapa pertanyaan di fase respon literasi itu yang mereka ingin ceritakan ya. Apa yang ingin diceritakan dari gambar-gambar tersebut gitu. Yang ingin diceritakan macam-macam gitu ya. Itu bangunannya kan kita tidak menyebutkan tadi di situ ada perhatikan bangunan yang berbentuk lingkaran enggak, saya tidak sebutkan di sana. Jadi biar mereka yang mengungkapkan itu.
Kemudian fase kemandirian literasi yang juga menggunakan prinsip pemanfaatan berbagai organisasi untuk pemahaman dan produksi berbagai jenis teks. Pada bagian atau kegiatan ini, saya menampilkan penyampaian konsep materi dengan pendekatan penemuan terbimbing, di mana siswa melakukan beberapa aktivitas untuk menemukan konsep dari apa yang telah siswa lakukan berdasarkan instruksi yang diberikan pada LMS dengan berbantuan Gmap bagi siswa daring. Ini karena waktu itu ada daring, ada luring. Yang luring kita tidak usah lihat. Nah, kemudian konfirmasinya ini diberikan secara animasi, gitu ya. Lalu setelah animasi nanti biasanya mereka memilih iya, tidak, gitu, setuju atau tidak, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, contohnya kegiatan penemuan terbimbingnya seperti ini. Siapkan kertas, ini ada apa? Ada suara gitu ya di dalam penampilan ini. Karena saya menggunakan PowerPoint gitu ya, game PowerPoint. Siapkan kertas, penggaris, pensil, dan jangka. Buatlah gambar dengan ketentuan sebagai berikut. Buatlah titik pada kertas tersebut, beri nama titik tersebut sesuai dengan apa yang Ananda inginkan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti ada konfirmasinya itu saya buatkan animasi seperti apa yang sudah dilakukan titik 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 lalu menghubungkan semua titik sehingga menjadi lingkaran kah? Atau tadi nanti ada kegiatan keduanya itu siswa disuruh membuat asal titik gitu ya, tidak dengan jarak yang sama. Tuh, animasinya seperti tadi. Lalu bertanya lagi ke siswa, manakah yang menurut Ananda sebuah bangun lingkaran? Lalu apa dari pekerjaan tadi, suruh siswa itu menjelaskan gitu ya, dari kegiatan tadi apa yang bisa diungkapkan kalau Ananda menyimpulkan itu adalah lingkaran, apa sih lingkaran itu? Gitu lah kurang lebihnya Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, di sini ada fase evaluasi berbasis literasi yang juga menggunakan prinsip penilaian akademik. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi secara langsung bersama guru untuk luring atau dalam Zoom, jika menggunakan daring atau di dalam LMS-nya bisa nge-Zoom. Bapak dan Ibu, nanti kita tautkan link untuk Zoom-nya. Nah, ini saya menggunakan ini, jadi saya lintas disiplin ilmu sebetulnya ya. Tadi kan ada juga prinsipnya juga boleh lintas disiplin. Ini ke biologi, Bapak Ibu. Nah, ini saya memberikan gambaran mata normal, kemudian bagaimana di sana ada bentuk bayangan pada suatu mata normal. Ini kemudian next, pertanyaannya yang seperti ini sebetulnya. Nah, mata yang normal memiliki batas-batas normal akomodasi. Ini cerita terkait yang tadi. Nah, di sini kita ambil pendekatan mata itu untuk suatu mengenalkan besar sudut, panjang busur, gitu ya, dari fenomena yang tadi sebetulnya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi, jika gambar mata pada saat memandang benda tersebut diilustrasikan sebagai bentuk lingkaran, gitu ya. Nah, maka bisa menentukan ini. Besar sudut AOB, panjang busur BD, panjang busur AB. Dari cerita terkait yang tadi sebetulnya. Ya. Titik dekat, titik jauh. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Ada fase penugasan berbasis literasi yang menggunakan prinsip penilaian akademik dan dengan memanfaatkan lingkungan fisik, sosial, emosional, dan akademik serta berbagai jenis bahan bacaan seperti cetak, visual, auditori, dan digital yang beragam dan kaya akan literasi. Tujuan utamanya adalah memperluas pengetahuan dalam pembelajaran di luar konteks buku teks pelajaran. Lanjut. Nah, ini juga ada fase penugasan, ya. Fase penugasan juga ini juga sama, Bapak Ibu. Saya tetap menghadirkan hal-hal yang ini membuka cakrawala siswa, gitu. Terkait apa ini? Ada ATC, dia Air Traffic Controller, ini digunakan untuk apa? Pesawat terbang apa soal. Tapi pertanyaannya nanti ke sananya adalah menunjukkan adanya busur, diameter, kayak gitu-gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini. Lanjut. Ini tadi pertanyaannya.
berikan warna garis dan sebagainya. Nah, eh, ini tampilan dari LMS yang saya buat. Ya, yang pertama di sini ada tampilan beranda. Kalau ibu bapak mengajar di SMP, AKM itu kan lebih ke kontekstual ya, soal-soalnya ya, bapak ibu ya. Nah, karena di sini juga dia fokusnya adalah memahami kejadian, tapi kan belum sampai kepada bagaimana dia eh, apa merumuskan masalah dalam konteks gitu ya, kemudian menggunakan membuat suatu permasalahan yang serupa dengan konteks matematika tersebut, atau dia juga menginterpretasikan, mengambil keputusan, apakah sudah sampai level itu kalau untuk anak SMP ya. Nah, masih yang difokuskan pada penggunaan angka, operasi hitung, interpretasi data sederhana. Tapi ini juga bagian dari literasi matematis. Jadi kalau saya meyakini dari apa namanya beberapa eh, tinjauan pustaka yang saya baca, bahwa numerasi itu adalah bagian dari literasi matematis. Tuh, karena literasi matematis itu kalau numerasi itu kan dibatasi ya Bapak Ibu. Karena kita panduannya ke PISA tuh. Kalau di Indonesia, tapi kalau secara internasional jarang disebut dengan numerasi Bapak Ibu. Dia disebutkan di sana literasi matematis gitu ya. Cuman kita membuat batasan lagi untuk yang menyesuaikan dengan PISA, yaitu yang sampai usia 15 tahun. Nah, dibuat lebih rendah lagi kemampuan literasi matematisnya yang dinyatakanlah dengan numerasi. Itu sepemahaman dari dan yang saya yakini gitu ya dari membaca tinjauan gitu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang ketika saya diskusi gitu ya, ada juga yang mengatakan janganlah bilang-bilang literasi matematis, udah aja katakan aja kemampuan matematis. Ya mangga, terserah. Tapi saya punya keyakinan dan saya juga punya apa namanya teori yang saya pegang gitu. Dan ada juga teori yang mengatakan bahwa eh, numerasi itu jadi level dari literasi matematis yang masih di bawah begitu, atau yang belum terlalu luas gitu. Jadi kalau untuk literasi matematis kan sampai kita usia sekarang aja segini aja saya juga tetap harus mempelajari matematika tingkat tinggi gitu. Kalau saya bisa berarti saya sudah memiliki literasi matematis terkait materi tersebut. Gitu, gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan terkait apakah numerasi itu adalah literasi matematis? Iya, dan numerasi menjadi bagian dari literasi matematis. Bukan merupakan hal yang terpisahkan. Gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Rina, ini terkait apa tadi ya? Tips and trick ya? Oke, tips and trick untuk membuat pemodelan matematika. Mungkin bisa dicoba Bu, yang tadi saya berikan ya, pendekatan konteks. Ada stimulus dulu begitu Bu. Jadi stimulus kita mau materinya apa sih ini? Coba bawa dulu mereka ke jalan-jalan gitu, seakan-akan kayak tadi ya, jalan-jalan ke mansion yang tadi, gedung mansion itu di Cina gitu. Kemudian tadi juga ada yang di Unpad di Bandung gitu ya. Ada lagi yang Kubah, ada lagi saya soal ada lagi Bu yang ini terkait Den Haag ya. Di Den Haag itu ada perumahan, bentuknya tuh lingkaran-lingkaran gitu Bu. Boleh nanti di searching di Google, karena saya juga dapatnya dari Google itu ya. Itu ada di Den Haag itu perumahan
bentuknya itu lingkaran-lingkaran dan si rumahnya itu jadi membentuk apa itu juring-juring gitu ya. Jadi si luas rumahnya itu begitu. Jadi mencos gitu ya ke depannya, ke belakangnya eh, gitu. Juring-juring aja gitu jadi bentuknya teh. Tapi luas tanahnya sama. Nah, itu yang jadi soal juga buat saya. Tapi saya buat cerita dulu. Tahukah Anda di negara ini gitu, ada perumahan yang berbentuk seperti ini. Kasih lihat gambarnya gitu si perumahan tersebut gitu ya. Dan luas tanahnya sama gitu. Kalau yang sebelah sininya luas tanahnya ini. Dia menghitungnya sebetulnya menghitung dari berapa sih sebetulnya apa namanya saya lupa saya buatnya pokoknya konteksnya itu ya kontennya terkait juring saya juring dan busur itu ya Bapak dan Ibu jadi eh, anak-anak tertarik gitu kalau yang saya ya hasil penelitian saya itu sangat tertarik gitu Eh, negara ini tuh apa sih Bu di mana gitu ya. Eh, tapi kan itu lebihnya adalah ya, jadi membuka wawasan cakrawala mereka tapi tidak tidak menghilangkan dari materi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Kemudian apa lagi? Ibu izin untuk pertanyaan Ibu Rani yang terakhir yang ketiga terkait dengan efektivitas dari penggunaan media literasi digital dikaitkan dengan tanpa media, tetapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk yang tadi trik and trik itu dari Pak Dede ya. Sepertinya untuk pertanyaan dari Pak Dede sudah terjawab tadi sama Ibu. Ya, baik silakan Ibu. Oh, kalau yang Bu Ah, Rani itu tadi Bu, Bu digital. Rani itu tadi yang terakhirnya terkait dengan efektivitas dari media literasi digital. Baik. Saya eh, tidak harus apa eh, saya tidak ingin berbohong dari hasil penelitian saya karena saya tadi menggunakan dua ya dua sebetulnya saya menggunakan atau lembar aktivitas belajar siswa dan yang satunya dengan digital hasilnya seperti apa hasilnya sama Ibu Bapak jadi tidak ada yang lebih menonjol dan sebetulnya penyelesaian pembelajarannya sama. Cuman yang harus apa ditekankan ketika kita menggunakan hal yang baru bagi siswa, seperti saya menggunakan LMS ini, maka harus ada pembiasaan atau mengenalkan terlebih dahulu siswa. Karena kita punya target selesai dimulai dari jam sekian, selesai dari jam sekian. Setiap fasenya harus sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Sehingga Bapak Ibu, saya pada saat itu melatih siswa terbiasa atau mengenal dulu LMS-nya ini. Ya, nggak bisa tiba-tiba saya tuh kadang nggak percaya gitu ya sama mahasiswa yang menggunakan digitalisasi apa gitu baru tiba-tiba meningkat gitu. Ber- Pasti saya menyarankan pada siswa atau mahasiswa saya untuk sok bikin dulu materi sebelumnya seperti ini. Jadi biar dianya terampil dulu menggunakan LMS-nya itu. Kalau sudah terampil, nah 3 minggu Bu, saya mengajarkan LMS itu, mengenalkan dulu LMS-nya. Ya, baru saya berani untuk melakukan penelitian membandingkan antara pembelajaran yang biasa ya kita lakukan gitu ya, konvensional biasa yang kita lakukan dengan tapi berbantuan lembar aktivitas belajar siswa. Kalau saya, Ibu Bapak, membandingkan itu kan jangan jomplang ya. Materi yang disampaikan harus sama, ya kan? Materi yang disampaikan harus sama ke siswanya gitu. Jadi lembar aktivitas belajar siswa itu sebetulnya materinya sama dengan apa yang ada di LMS. Evaluasinya juga sama, Bapak Ibu. Itu hanya bedanya apa? Kalau yang LMS dia eh, kitanya nggak ada seperti tidak ada di sana gitu. Kalau yang labs gitu ya, lembar aktivitas belajar siswanya kitanya ada di kelas. Nah, pada fase konfirmasi kita ada langsung di depan kelas kan gitu. Tapi yang membedakan ketika Zoom, ketika yang LMS kita nge-Zoom. Itu aja sih Bapak dan Ibu pada saat itu. Gitu. Jadi eh, materi yang disampaikan, soal yang diberikan itu sama Bapak Ibu. Makanya saya tidak mengatakan ini lebih unggul dari ini enggak. Di rekomendasi saya itu bahwa eh, apa
LMS ini bisa digunakan di dalam membantu guru atau membantu siswa karena kapanpun bisa dibuka gitu. LMS ini kapanpun bisa dibuka, tidak hanya pas waktu pembelajaran. Keluar dari sekolah atau selesai pembelajaran dia bisa mengulang gitu ya. Kecuali mungkin pada tahap-tahap pengumpulan yang memerlukan penilaian itu tidak bisa. Itu di close sama kita gitu. Tapi kan tahap yang lainnya dia bisa ikuti itu. Gitu Ibu Bapak. Sehingga saya katakan di sana ini bisa mendampingi para guru gitu ya pada saat situasi-situasi tertentu tidak bisa menghadirkan guru di dalam kelas gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Ibu Rani sudah terjawab pertanyaannya. Dan kemudian juga untuk Pak Dede, penanya yang kedua, Pak Dede Mahmudin, terkait dengan trik supaya siswa muda dalam membuat pemodelan matematika juga sudah terjawab tadi sekalian dengan pertanyaan dari Ibu Rani. Kita menuju kepada pertanyaan berikutnya, masih di kolom chat, Ibu, antrian di kolom chat yang ketiga dari Ibu Sinta Ekawati. Ibu Sinta Ekawati menanyakan bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi matematis untuk siswa SMK. Sementara pada zaman sekarang, saya sendiri mengalami bahwa sebagian siswa memiliki kemampuan dasar matematika yang cukup kurang. Kemampuan dasar seperti perkalian, pembagian, desimal, dan lain sebagainya. Mohon jawaban dan bimbingan dari Ibu, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu, eh, ini saya cerita untuk hal yang betul-betul saya ketemu dengan permasalahan yang seperti ini. Yang pertama, kalau tips and triknya tentu ya seperti tadi, ya dibawa ke permasalahan. Ini SMK-nya SMK apa? Kalau SMK mesin, maka permasalahan-permasalahan matematisnya emang harus rada rada kreatif kitanya sebagai guru gitu ya, guru matematika. Jadi si soal-soalnya dibawa ke misalkan otomotif nih. Ya, otomotif pembelajaran tentang apa? Nah, materinya matematikanya apa? Kasusnya juga harus terkait dengan otomotifnya gitu ya kasusnya. Dan otomotifnya itu bukan otomotif yang belum terbayangkan oleh dia. Anak SMK sekarang kan udah dekat ya dengan motor gitu ya, bahkan ada yang sudah biasa dengan menggunakan mobil gitu. Itu permasalahan-permasalahan, kendala-kendala di motor dan mobil aja Ibu Bapak gitu yang bisa ditariknya biar dia teh ya diteret gitu ya. Jadi udah biasa gitu dengan permasalahan seperti itu. Itu sih sama aja dengan yang tadi gitu ya. Hampir sama lah menghadirkan apa yang benar-benar dekat dengan dia secara kontekstual. Karena kalau SMK mah ada jarang yang sampai ke non rutin atau konsep banget soal matematikanya. Beda dengan anak SMA. Kalau SMK. Jadi fokuskan saja permasalahan-permasalahan itu adalah ke hal-hal yang memang dengan jurusannya. Kemudian tadi pertanyaannya itu apa ya tadi saya lupa. Saya udah mau jawab tapi saya lupa. Dari Ibu Sinta, Ibu. Ya, iya dari Ibu Sinta tadi. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi matematis untuk siswa SMK. Sementara pada zaman sekarang, saya sendiri belum mengalami bahwa sebagian siswa memiliki kemampuan dasar matematika yang cukup kurang. Jadi, Nah, ini. itu Betul. kemampuan Terima dasar kasih yang Bu Dia cukup. sudah diingatkan. Iya, Ada iya. kemampuan dasar, padahal anak SMK-nya kemampuan dasarnya sangat kurang. Contohnya perkaliannya belum, begitu ya. Nah, ini yang tadi saya ingin ceritakan adalah pengalaman saya di sini ketika saya menjadi monitor, monitoring ya, tim monitoring dari beberapa PLP gitu ya. Di sini ada juga sekolah ini saya nggak mau sebutkan nama sekolahnya, tapi ini Bapak dan Ibu boleh ditiru. Ada yang namanya Bapak Ibu sudah dekat dengan yang namanya tes diagnostik ya. Tes diagnostik ini Bapak Ibu ya nggak apa-apa kalau mau digunakan khusus untuk matematikanya. Namun yang ingin saya ceritakan adalah kondisi sekolah ini itu melakukan tes diagnostik di awal untuk siswa baru ya. Jadi kepala sekolahnya ini apa namanya me- menggunakan tes diagnostik dari membaca
kemudian juga matematiknya gitu ya. Matematiknya itu berhitung sama perkalian Bapak dan Ibu. Untuk anak SMK ini teh ya baru masuk. Kemudian ternyata Bu, eh, hasil temuannya itu banyak banget gitu, anak yang belum bisa baca dengan lancar, anak yang belum bisa perkalian dengan bagus gitu ya, dengan hafalan perkaliannya atau penyusul. Lalu yang saya lakukan adalah saya memisahkan atau membuat kelompok belajar dari siswa yang tadi kami tes diagnostiknya kurang di perkalian, penjumlahan dan sebagainya juga di dalam membaca. Lalu kami tuntaskan dulu mereka sebelum mereka masuk ke pembelajaran dimulai semester ya awal mereka masuk sebagai siswa. Tapi kalau sudah dimulai itu paling hanya 1 bulan Bu, kami selesaikan mereka gitu. Nah, memang harus ada kepedulian juga. eh, kita memang menyisihkan waktu jadinya gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau bisa tes dulu di awal anak SMK ini atau anak SMA juga ada juga sebetulnya waktu dari hasil monitoring. Itu dituntaskan dulu permasalahan dasarnya mereka. Sehingga nanti didekati dengan permasalahan literasi matematis atau permasalahan matematika lainnya, itu mereka bisa mengikuti. Gitu. Jadi diagnostiknya itu yaitu kalau bisa diagnostiknya bukan materi ini, diagnostiknya materi sebelumnya. Jangan dulu jauh-jauh ke sana Bapak dan Ibu. Itu aja dulu kemampuan dasarnya. Gitu ya, kita pegang. Gitu. Baik, luar biasa. Untuk nanti diarahkan ke mungkin ke pembelajaran berdiferensiasi ya, Ibu, seperti itu. Dan mungkin ini juga bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Bade Muhammad Makmur dari SMAN Babakan Cikau Purwakarta. Sepertinya sahabatnya Bu Artini di sini. Gimana kita cepat paham bagi anak SMA yang belum paham perkalian mendasar begitu, Ibu Hatur Nuhun. Sepertinya sama dengan jawaban pertanyaan dari tadi Bu Sinta ya Bu ya terkait dengan apa kompetensi dasar dari peserta didik yang masih kurang. Begitu atau mungkin ada tambahan Ibu? Enggak. Itu mungkin cukup mungkin sama Oke. ya, hampir sama. Pak. Dilanjut dengan pertanyaan yang masih di dalam kolom chat dari Bapak Jia Urohma. Kebetulan ini juga sahabat saya dari SMA Cikampek ya Pak, kalau nggak salah. Untuk pembelajaran, murid mengambil keputusan memilih instrumen investasi dari diagram pencar dan atau hasil korelasi person antara instrumen investasi dan tahun pada materi statistika regresi. Apakah memenuhi prinsip kontekstual, bermakna, dan aktif dari literasi matematis tadi? Mangga untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Zia. Bapak Zia apa ini? Kayaknya saya mengenal ya nama ini. Alumni juga, Ibu. Oh iya, coba Sorry. saya lihat pertanyaannya karena tadi murid mengambil keputusan memilih instrumen investasi dari diagram pencar dan atau hasil koreksi. Baik, saya lempar ke audiens ya. Kontekstualnya di sini dari masalah yang ditampilkan menurut Bapak dan Ibu. Apakah murid mengambil keputusan memilih instrumen investasi dari diagram pencar atau hasil korelasi person antara instrumen investasi dan tahun pada materi statistika regresi? Apakah ini memenuhi prinsip kontekstual, bermakna, dan aktif? Nah, coba Bapak dan Ibu, sebelum saya yang memberikan jawaban, ada yang mau berpendapat? Kalau kontekstual, kontekstualnya mana? Sisi kontekstualnya. Kalau konteks bermakna, bermaknanya dari mana? Kemudian yang dikatakan aktif, itu yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu.
Enggak, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa sharing di sini. Kita berdiskusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temukan di sekolah tentunya ya Ibu ya. Silahkan untuk peserta yang lainnya. Ada yang mau coba? Oke, kalau tidak saya coba kasih stimulus, Bapak Ibu. Kalau soal ini saya berikan dalam lembar soal. Menurut Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi prinsip ketiganya? Atau hanya salah satu prinsip? Ini soal atau apa ini? Oh, untuk pembelajaran murid mengambil keputusan. Iya, bentuknya seperti apa dulu nih? Nah, ya harus ditanya bentuk pembelajarannya seperti apa, ya. Jadi kalau terkait kontekstual, jelas ini konteksnya ada, ya kan? Konteksnya apa? Mengambil keputusan melalui instrumen investasi, ya. Kemudian ini konteksnya kan keuangan ya. Kemudian bermaknanya ya tergantung dari pembelajaran Bapak dan Ibu ketika di sini ada di sini apa ini antara mengambil keputusan memilih instrumen dari diagram. Ini tuh maksud saya gini, ini soal atau apa ya? Saya agak kurang ininya. Untuk pembelajaran murid mengambil keputusan memilih instrumen investasi dari diagram pencar dan atau hasil korelasi persen antara instrumen investasi dan tahun pada materi statistika regresi. Ini mungkin subbab gitu ya? Boleh izin Pak Jia untuk open mic-nya untuk penjelasan terkait dengan pertanyaannya kembali. Mangga Pak Jia. Atau tujuan Ah, ini tujuan pembelajaran atau gimana? sepertinya lebih mengarah ke sana ya Ibu ya. Iya, ini kayaknya tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu murid mengambil keputusan memilih instrumen investasi dari diagram pencar dan atau hasil korelasi persen antara instrumen investasi dan tahun pada materi statistika regresi. Nah, ini akan memenuhi prinsip kontekstual bermakna dan aktif itu kembali lagi tergantung dari eh, pembelajarannya. Ya. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu begitu ya. Kontekstual untuk mencapai tujuan ini berarti ada eh, konteks-konteks yang apa yang dengan permasalahan diagram pencar, kemudian korelasi persen itu seperti apa? Jangan selama ini kan korelasi persen itu buat apa sih? Gitu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa nih kapan menggunakan korelasi persen, kasus-kasus yang seperti apa. Nah, itu yang harus ditarik gitu ya ketika menjelaskan itu gitu ya. Bermakna. Ya, kalau bermakna harus ketika kita berikan pertanyaan terkait materinya, dia bisa menjelaskan. Kalau tadi misalkan seperti yang tadi saya berikan materinya tuh nggak langsung diberikan lingkaran sebetulnya gitu, tapi tampilan-tampilan gitu. Tapi bagaimana dia bisa menunjukkan, oh ini ada luringnya, oh ini ada busurnya yang menjadi permasalahan gitu dari gambar ini gitu. Ya. Oh ini ada perbandingan di antara lingkaran dalam dengan lingkaran luar, ya. Nah, itu kalau dia sudah bisa memahami itu berarti bermakna. Kalau dia hanya bisa menjawab saja secara apa prosedural begitu, tapi tidak paham ketika kita lempar pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya belum tentu dia bermakna. Aktif berarti ini mah pembelajarannya harus mengaktifkan siswa. Nah, tapi dengan menstimulus seperti tadi ya, itu
bisa mengaktifkan siswa. Secara langsung akan mengaktifkan siswa. Merangsang tadi apa prinsip dari gunanya guru, yaitu memaksa atau mengajak siswa untuk selalu berpikir, ya, gitu. Merangsang daya pikir siswa. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Ibu narasumber, Ibu Hanifah. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, karena waktunya tersisa 4 menit lagi. Jadi ketika tadi saya melihat ada yang raise hand, mohon nanti bersabar untuk diungkapkan saja unek-uneknya di sesi berikutnya. Mungkin seperti itu ya Ibu ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung kegiatan webinar series 3 ini dengan tema pembelajaran literasi matematis berbasis digital yang telah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh narasumber kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan selama rangkaian series dari webinar ini. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh pada hari ini dapat memberikan manfaat serta dapat kita implementasikan dalam praktik pembelajaran di sekolah masing-masing. Terakhir, guru yang baik adalah guru yang mampu merefleksikan dirinya, mencari apa yang menjadi kekurangan murid-muridnya sehingga bisa meningkatkan apa yang harus dilakukan di sekolah, perbaikan-perbaikan di kelas, dan mengatasi semua masalah-masalah sehingga membantu peserta didik untuk mencapai keputusan hasil belajar yang maksimal. Terakhir, saya sebagai moderator ingin juga menyampaikan pantun penutup pada sesi ini sebagai kenang-kenangan mungkin di hari di bulan Ramadan ini dengan pantun yang berbunyi ketupat Lebaran sudah menanti, Cakep, opor ayam harum menggoda. cakep. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat sejati Amin. agar pembelajaran matematika semakin Amin. bermakna. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup bersama kegiatan sore hari ini dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Diah Pitaloka selaku moderator pada sesi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak sekali kesalahan yang mana kesalahan ini saya sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dipersilahkan kepada MC untuk hari ini. Baik, terima kasih Ibu Bapak Ibu. Dok. Kita beri reaction sekali lagi kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Hanifah Nurul Sopiani. Alhamdulillah sampai sore hari ini luar biasa semangatnya ya, walaupun banyak yang mungkin sedang menyiapkan ngabulut-bulut nastar gitu ya, off kamera gitu ya. Ada yang dari tadi 3:30 sampai jam 5:30 kameranya on. Terima kasih ya Bapak Rio, Bapak Yudi, Pak Dede gitu. Tadi saya beberapa melihat juga sangat antusias sekali mendengarkan Ibu Hanifah dan Ibu Hanifah walaupun pesertanya sambil nyambil maklum gitu sambil menyiapkan takjil barangkali tapi luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Ibu telah kami terima dan daging semua ya itu semuanya tambahan pengetahuan tentu saja semua. Bapak Ibu sekedar informasi dari kami eh, di S2 Pendidikan Matematika juga mempelajari dengan pembelajaran berkonteks, pembelajaran konteks dan pembelajaran konteks olahraga gitu ya. Jadi jika ingin penasaran bersama kami koordinasi Ibu Ketua Jurusan, Bu Hanifah dan Kaprodi ya.
Pak Rafiq, Dr. Rafiq Zulkarnain gitu. Mari kita bersenang-senang. Tadi sudah sedikit di-spill bagaimana cara Bu Hanifah dalam menyampaikan pembelajaran. Dilihatin dulu aja lingkaran itu seperti apa dari bangunan-bangunan ini ada seperti ini dan sebagainya. Mari kita belajar, termasuk Bu Diah juga berkonteks dan banyak teman-teman di sini yang mahasiswa yang sedang menyusun tesisnya menggunakan konteks-konteks yang beragam. Jadi Bapak Ibu hilangkan atau kita coba untuk merubah paradigma matematika membosankan ya dengan mengadakan atau dengan menciptakan pembelajaran matematika berkonteks di kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan memberikan sertifikat sebagai penghargaan secara simbolis kepada narasumber dan bentuk apresiasi atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kami semua pada webinar series ini. Sertifikat ini mohon ditampilkan. Oh, sudah ya. Baik, ini Bu Dr. Hanifah Nur Sopiani sebagai bentuk kenang-kenangan dari kami dan apresiasi yang sangat tinggi. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya, atas kesediaan waktunya di tengah-tengah tentu saja berbagai eh, kerepotan ya Pak sebagai sebagai ketua jurusan di FK Unsika. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Hanifah Nur Sopiani. Sama-sama, sama-sama. Baik Bapak Ibu, eh, eh, demikian rangkaian acara webinar dengan mengusung tema pembelajaran literasi matematis berbasis digital telah kita ikuti bersama. Terima kasih atas antusiasmenya dan jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 31 Maret Bapak Ibu ya dengan narasumber yang tentu saja eh, akan memberikan inspirasi yang lain, insight yang lain tentang pembelajaran matematika. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu mohon izin untuk dibuka kameranya. Kita adakan sesi dokumentasi, Bapak Ibu. Tadi pesertanya sudah 1.670, Bu Dia ya. Ini Ya, sekarang tinggal beberapa saja. Mungkin sudah sedang menyiapkan mau eh, berbuka puasa. buka puasa ya, Bu ya. Baik, operator bisa dibantu. Operator, Teh Taris, Iya, Ibu. Suara ready? saya terdengar, Ibu. Oke, Ah, iya. ya Baik, terdengar. Silakan. untuk Bapak Ibu semuanya bisa di on cam terlebih dahulu. Saya mulai. Berhubung di saya hanya satu slide, jadi slide pertama, satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang